Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, Panglima Angkatan Darat Israel Eyal Zamir mengatakan pihaknya bakal meningkatkan serangan di kota Gaza dengan dukungan Angkatan Laut. Informasi lainnya pemirsa, Iran melontarkan kecaman keras terhadap serangan udara Israel yang menghantam istana kepresidenan dan infrastruktur vital di Yaman pada Minggu 24 Agustus 2025. Teheran menyebut aksi militer itu sebagai kejahatan perang. Panglima Angkatan Darat Israel Eyal Zamir mengatakan pihaknya bakal meningkatkan serangan di kota Gaza dengan dukungan Angkatan Laut. Zamir menyebut militer Israel tengah bersiap memperluas operasi dengan fokus di kota Gaza. Panglima Angkatan Darat Israel Eyal Zamir menyatakan pihaknya bakal meningkatkan serangan di kota Gaza dengan dukungan Angkatan Laut. Zamir menyebut militer tengah bersiap memperluas operasi dengan fokus di kota Gaza, sementara Angkatan Laut harus siap mempertahankan dan membantu pasukan darat. Ia menambahkan, tujuan perang yang sudah dicapai termasuk menghancurkan Hamas, menyingkirkan ancaman dari perbatasan serta permukiman, dan menciptakan kondisi untuk pembebasan sandera melalui tekanan militer. Menurutnya, Angkatan Laut Israel juga melaksanakan operasi rahasia dan penting bagi keamanan negara di seluruh kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, situasi di Gaza semakin mengerikan menurut Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini. Lazzarini menggambarkan Gaza sebagai neraka dalam segala bentuknya. Gaza tak hanya dilanda perang tetapi juga kelaparan, dengan banyak warga meninggal akibat kekurangan makanan. Rumah sakit di Gaza kini dipenuhi pasien malnutrisi termasuk bayi dan anak-anak. Dalam unggahan di X, Lazzarini menyuruhkan agar pemerintah Israel berhenti mempromosikan narasi berbeda dan mengizinkan organisasi kemanusiaan masuk ke Gaza. Ia menekankan setiap jam sangat berharga, sembari mendesak agar gerbang dibuka dan gencatan senjata segera dilakukan. Kantor media pemerintah di Gaza melaporkan wilayah tersebut menghadapi defisit tempat penampungan lebih dari 96%. Diketahui hanya sekitar 10.000 tenda yang masuk ke Gaza sejak Israel mengumumkan pasokan masuk ke tempat penampungan. Kantor media pemerintah di Gaza melaporkan wilayah tersebut menghadapi defisit tempat penampungan lebih dari 96%.
Hanya sekitar 10.000 tenda masuk ke Gaza sejak Israel mengumumkan pasokan masuk ke tempat penampungan. Jumlah itu setara dengan 4% dari kebutuhan 250.000 tenda dan karavan. Kantor media menyebut angka tersebut mencerminkan manipulasi dan penundaan dalam merespons kebutuhan kemanusiaan mendesak. Saat ini tidak ada tenda atau pasokan tempat penampungan di titik penyeberangan akibat pembatasan Israel terhadap organisasi internasional. Kondisi ini membuat Gaza tidak memiliki ruang aman untuk pengungsian lebih lanjut. Tentara Israel telah menguasai sekitar 77% wilayah Gaza. Pengungsian baru disebut hampir mustahil dan mengancam nyawa warga yang terpaksa meninggalkan rumah. Rumah sakit di seluruh jalur Gaza hampir kolaps akibat membeludaknya pasien malnutrisi. Pasien malnutrisi mencakup bayi dan anak baru lahir yang memenuhi unit perawatan intensif. Banjir pasien malnutrisi membuat korban cedera akibat bom, tembakan, dan serangan drone tidak mendapat ruang perawatan. Mereka pun terpaksa dirawat di lantai rumah sakit. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA mendesak ke Israel untuk berhenti menyangkal tanggung jawab atas kelaparan yang ditimbulkan olehnya di jalur Gaza. Kepala UNRWA mendesak agar semua pihak yang memiliki pengaruh untuk bertindak segera demi mengakhiri krisis di wilayah kantong Palestina itu. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA mendesak ke Israel untuk berhenti menyangkal tanggung jawab atas kelaparan yang ditimbulkan olehnya di jalur Gaza. Kepala UNRWA Philip Lazzarini mendesak agar semua pihak yang memiliki pengaruh untuk bertindak segera demi mengakhiri krisis di wilayah kantong Palestina itu. Klasifikasi fase ketahanan pangan terpadu, pemeringkatan kelaparan global yang didukung PBB, menetapkan bahwa bencana kelaparan telah terjadi di Kegubernuran Gaza pada Jumat 22 Agustus 2025. Mengutip Anadolu diproyeksikan bahwa bencana kelaparan dapat merebak di wilayah tengah hingga selatan jalur Gaza pada akhir September. Sebagai informasi, agresi Israel ke jalur Gaza pada Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina di wilayah tersebut. Serangan brutal Zionis Israel juga menyebabkan kehancuran besar di Gaza yang menimbulkan kematian akibat kelaparan, migrasi paksa, hingga muncul penyakit. Sebelumnya pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin otoritas Zionis Israel, yakni Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga sedang menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.
Ribuan warga Australia menggelar unjuk rasa di berbagai kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan Brisbane pada Minggu 24 Agustus untuk mengecam perang di Gaza dan menuntut pemerintah menghentikan dukungan serta perdagangan senjata dengan Israel. Ribuan warga Australia menggelar aksi protes di lebih dari 40 kota pada Minggu 24 Agustus 2025 untuk menuntut pemerintah menghentikan dukungan terhadap Israel dan mengakhiri genosida. Demonstrasi besar berlangsung di kota-kota besar seperti Sydney, Brisbane, dan Melbourne dengan total peserta sekitar 350.000 orang menurut kelompok Palestine Action Group. Joe Slace, salah satu penyelenggara, menyampaikan bahwa masyarakat Australia menunjukkan penolakan kuat terhadap genosida dan kelaparan di Gaza. Ia menegaskan tuntutan agar pemerintah Australia mengambil langkah nyata, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Para peserta turut membawa bendera Palestina dan meneriakkan slogan Free Palestine selama aksi berlangsung. Aksi ini dipicu ketegangan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan keputusan pemerintah Australia yang mengakui negara Palestina bulan ini. Dalam aksi tersebut, berbagai spanduk yang mengkritik perdagangan senjata dua arah antara Australia dan Israel, serta permintaan penghentian konflik turut diperlihatkan. Larissa Waters, pimpinan Australian Greens, menyatakan kekhawatiran atas keterlibatan Australia dalam penjualan komponen senjata ke Israel. Ia menilai demonstrasi ini sebagai cerminan suara rakyat yang mendesak perdamaian, sanksi terhadap Israel, dan penghentian perdagangan senjata. Secara keseluruhan, unjuk rasa berlangsung damai dengan peserta menyuarakan solidaritas bagi rakyat Palestina dan menyerukan agar penderitaan di Gaza segera diakhiri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di hadapan Kabinet Keamanan Minggu 24 Agustus menyusul serangan Angkatan Udara Israel di Sanaa, Yaman. Serangan tersebut merupakan balasan atas rudal-rudal Houthi yang ditembakkan ke Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di hadapan Kabinet Keamanan pada Minggu 24 Agustus, menyusul serangan Angkatan Udara Israel di Sanaa, Yaman. Serangan tersebut merupakan balasan atas rudal-rudal Houthi yang ditembakkan ke Israel. Militer Israel mengatakan target-target tersebut mencakup kompleks militer yang menampung istana presiden, 2 pembangkit listrik, dan sebuah lokasi penyimpanan bahan bakar. Kantor berita Saba yang dikendalikan Houthi melaporkan serangan tersebut menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai 5 orang. Siapapun yang menyerang kami, kami serang mereka. Siapapun yang berencana menyerang kami, kami serang mereka. Saya yakin seluruh kawasan sedang belajar tentang kekuatan dan tekad negara Israel, ujar Netanyahu. Serangan Israel menghantam ibu kota Yaman Sanaa pada Minggu 24 Agustus sebagai balasan atas rudal-rudal Houthi yang ditembakkan ke Israel.
Media Houthi melaporkan serangan tersebut menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai 5 orang. Serangan tersebut merupakan yang terbaru dalam lebih dari setahun serangan langsung dan serangan balasan antara Israel dan militan Houthi di Yaman, bagian dari dampak perang di Gaza. Warga sana melaporkan bahwa serangan udara tersebut menargetkan area di dekat kompleks kepresidenan serta pangkal rudal dan pembangkit listrik penting. Kepulan asap tebal terlihat mengepul dari lokasi serangan yang jauh. Rekaman menunjukkan asap tebal mengepul dari berbagai titik di kota menandai dampak serangan udara tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan kelompok Houthi akan membayar harga yang sangat mahal karena melawan Israel. Peringatan tersebut disampaikan Netanyahu setelah Israel melancarkan serangan udara ke sana Yaman. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan kelompok Houthi akan membayar harga yang sangat mahal karena melawan Israel. Peringatan tersebut disampaikan Netanyahu setelah Israel melancarkan serangan udara ke Sanaa, Yaman. Dalam sebuah pernyataan video, Netanyahu menegaskan siapapun yang berencana menyerang Israel akan mendapat serangan balasan. Ancaman itu ditujukan langsung kepada Houthi yang baru-baru ini menghadapi serangan udara Israel. Netanyahu menyebut rezim Houthi telah belajar dengan cara keras bahwa mereka akan membayar mahal atas agresinya terhadap Israel. Media milik Houthi melaporkan Israel melancarkan serangan udara ke Yaman pada Minggu 24 Agustus. Israel mengonfirmasi serangan tersebut dan menyatakan targetnya adalah lokasi militer Houthi di Sanaa. Serangan Israel mencakup area dekat Istana Presiden, pembangkit listrik, dan fasilitas penyimpanan bahan bakar. Militer Israel menyebut serangan itu sebagai tanggapan atas aksi berulang Houthi menyerang Israel. Serangan Houthi sebelumnya termasuk peluncuran rudal permukaan ke permukaan dengan UAV ke wilayah Israel dalam beberapa hari terakhir. Akibat serangan Israel ke Sanaa, korban jiwa dilaporkan awalnya 2 orang meningkat menjadi 4 orang, sementara korban luka mencapai 67 orang. Iran melontarkan kecaman keras terhadap serangan udara Israel yang menghantam istana kepresidenan dan infrastruktur vital di Yaman pada Minggu 24 Agustus 2025. Teheran menyebut aksi militer itu sebagai kejahatan perang yang menunjukkan permusuhan Israel terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah.
Iran mengutuk serangan udara Israel yang menghantam istana kepresidenan Yaman serta sejumlah infrastruktur sipil, termasuk pembangkit listrik dan fasilitas penyimpanan minyak pada Minggu 24 Agustus 2025. Kementerian Kesehatan Yaman melaporkan serangan tersebut menewaskan 2 orang dan melukai sekitar 35 lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, menegaskan bahwa serangan Israel terhadap fasilitas sipil dan ekonomi Yaman merupakan bentuk kejahatan perang. Dirinya menyebut aksi itu sebagai bukti permusuhan Israel terhadap pembangunan dan stabilitas negara-negara Timur Tengah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF membenarkan operasi udara tersebut dengan menyasar target Houthi di ibu kota Sanaa, termasuk kompleks militer yang menaungi istana kepresidenan, 2 pembangkit listrik, serta gudang bahan bakar. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi setelah kelompok Houthi meluncurkan rudal dan drone ke berbagai target Israel sejak Oktober 2023. Sekaligus menyerang kapal-kapal dagang Israel maupun armada yang berafiliasi dengan Tel Aviv di Laut Merah, Teluk Aden hingga Laut Arab. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan pesimisme terkait peluang perdamaian dengan Amerika Serikat dan menekankan bahwa perselisihan mendasar kedua negara sulit diselesaikan. No deal with Iran? Well, Iran has been acting very badly. They were decimated. Their nuclear capability, that potential which could have happened within 3 or 4 weeks, was decimated. It's been obliterated. The Atomic Energy Commission said the place is just decimated. Now they can start again, but they'd start in different sites because they were hit. I tell you what, the job these pilots did with their B-2 bombers, those unbelievable machines, they traveled 36 hours without stop, and they hit every single target. Every bomb hit they went right down the chutes, and then, as you know, we shot 30 rockets from submarines that were hundreds of miles away, and they hit every target. So they can start again, but they haven't been saying the right thing. I will say Iran has not been saying the right thing. They have not been speaking nicely, and they should be. Yeah, please. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan pesimisme terkait peluang perdamaian dengan Amerika Serikat, menekankan bahwa perselisihan mendasar kedua negara sulit diselesaikan. Khamenei menegaskan Iran tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat dan berkomitmen melanjutkan program nuklir yang disebutnya bertujuan damai. Ia mengkritik pihak-pihak di dalam negeri yang mendorong perundingan langsung dengan Washington dengan menyebut langkah tersebut sebagai pemikiran dangkal. Menurut media pemerintah, Khamenei menilai upaya musuh melemahkan Iran melalui perang telah gagal. Ia menuding Amerika Serikat dan Israel terus berusaha menciptakan perpecahan di dalam negeri, termasuk dengan mengungkapkan adanya ratusan orang di Teheran yang direkrut Mossad dalam rencana kerusuhan, namun berhasil digagalkan oleh intelijen Iran. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Juni lalu yang meminta Iran menyerah tanpa syarat
termasuk menghentikan program nuklir, dinilai sebagai penghinaan besar. Khamenei menyebut masyarakat Iran merasa tersinggung atas ucapan tersebut dan semakin bertekad untuk melawan dengan seluruh kekuatan. Ia juga menekankan bahwa serangan militer Israel dan Amerika Serikat pada Juni lalu justru memperkuat persatuan rakyat. Sebelumnya, Israel melancarkan serangan pada 13 Juni dengan menargetkan fasilitas nuklir, militer, serta ilmuwan Iran. Sementara, Amerika Serikat turut menyerang 3 fasilitas nuklir pada 22 Juni. Iran kemudian membalas dengan rudal dan drone ke berbagai wilayah Israel serta pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah, yakni Al-Udeid di Qatar. Eskalasi itu berlangsung 13 hari dan berakhir pada 24 Juni setelah adanya mediasi Qatar dan Amerika Serikat. Asap tebal membumbung di langit kota Gaza usai serangan udara Israel pada Minggu 24 Agustus di tengah laporan Lembaga Pangan Global IPC yang menyatakan wilayah tersebut resmi mengalami kelaparan. Israel menepis laporan itu dengan menyebutnya kebohongan meski ratusan ribu warga Gaza kini terancam krisis pangan semakin parah. Asap tebal membumbung di langit kota Gaza usai serangan udara Israel pada Minggu 24 Agustus 2025. Dua hari setelah Integrated Food Security Base Classification atau IPC mengumumkan bahwa kota tersebut dan sekitarnya secara resmi mengalami kelaparan. Lembaga Pemantau Pangan Global itu menyatakan krisis diperkirakan akan meluas dengan 514.000 warga atau hampir seperempat populasi Palestina di Gaza telah terdampak kelaparan. Jumlah itu diperkirakan meningkat menjadi 641.000 orang pada akhir September. Pemerintah Israel menolak temuan tersebut dan menyebutnya palsu serta bias. Menurut Israel, IPC hanya mengacu pada data parsial yang sebagian besar diberikan Hamas tanpa mempertimbangkan masuknya bantuan pangan baru-baru ini. Diketahui, perang di Gaza sendiri dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang di Israel Selatan dan menculik sekitar 250 sandera. Sejak saat itu, kampanye militer Israel telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza.
informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.